Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1090 yang lalu, Nami bilang salah satu arah yang ditunjukkan oleh log post yang dia miliki adalah ke sisi timur. Vegapunk pun berkata bahwa di sana adalah tempat Pulau Elbaf berada. Luffy dan Usopp yang mendengar itu sangat gembira karena sebentar lagi mereka bisa pergi ke negeri para raksasa itu. Sejak lama, Luffy dan Usopp memang sudah berencana pergi ke Pulau Elbaf ketika mereka bertemu dengan Dory dan Brogy di Little Garden. Jadi, cepat atau lambat, Elbaf akan menjadi salah satu arc besar dalam cerita One Piece. Vegapunk bilang untuk pergi ke sana, mereka harus keluar dari pulau memakai Vega Force, yaitu robot buatan Vegapunk. Robot itu bisa terbang, sehingga dia bisa membawa kapal bajak laut topi jerami melewati jalur udara. Tapi masalahnya, Vega Force hanya bisa terbang di wilayah udara Pulau Egghead saja. Namun, Franky berkata bahwa itu tidak masalah, karena setelah Vega Force membawa Tosan Sunny terbang melewati udara Pulau Egghead, maka Tosan Sunny akan langsung bergerak memakai Cope the Boss untuk melesat sejauh 1 kilometer. Dengan begitu, kapal-kapal angkatan laut pun tidak akan bisa mengejar mereka. Akan ada hal mengejutkan yang terjadi di Pulau Elbaf, dan ini berkaitan dengan Garp dan Kuzan. Seperti yang kita tahu, di Pulau Beheef, Garp sudah kalah oleh bajak laut Kurohige, dan dia pun ditusuk bilah es oleh Kuzan. Namun, berita yang muncul di koran, Garp tidak mati, melainkan menghilang. Itu berarti saat ini Garp masih hidup, hanya saja keberadaannya tidak diketahui. Dalam situasi yang terlihat di Pulau Beheef itu, jika Garp memang selamat, itu pasti karena bantuan seseorang. Nah, orang yang membantu Garp itu ternyata adalah Kuzan dengan cara yang sangat cerdik. Pertama, bilah es yang menusuk perut Garp sebenarnya tidak dibuat untuk membunuh Garp, melainkan untuk menghentikan pendarahan di perut Garp akibat tusukan Shiryu. Kedua, Kuzan membekukan seluruh tubuh Garp bukan untuk membunuhnya, melainkan justru untuk membuat Garp tetap hidup, sama seperti yang dia lakukan kepada Jaguar Disal. Di sini pun, Kuzan akan mulai membuat skenario agar dia bisa membawa Garp pergi dari Pulau Beheef. Seperti yang kita tahu, Angkatan Laut saat ini diberi bounty oleh Crossguil. Garp memiliki bounty 3 miliar berry, sama seperti para admiral yang lain. Kuzan pun akan berkata kepada komandan Titan lain bahwa dia akan membawa Garp ke tempat Crossguil agar bisa ditukarkan dengan hadiah 3 miliar berry. Berhubung Kuzan adalah orang yang paling berjasa dalam mengalahkan Garp, mereka pun setuju saja dan mengizinkan Kuzan membawa Garp yang sudah membeku. Namun, saat di perjalanan, tujuan Kuzan sebenarnya bukan markas Crossguil, melainkan dia pergi ke Pulau Elbaf, tempat di mana Jaguar Disal berada. Kemungkinan besar, Kuzan bergabung di dalam suatu organisasi misterius yang berkaitan dengan Jaguar Disal. Seperti yang kita tahu, Sao masih hidup dan sedang bersembunyi di Pulau Elbaf. Dia menyimpan banyak sekali literatur dari Ohara, sehingga Sao telah mengetahui cukup banyak sejarah kebenaran tentang abad kekosongan. Tujuan utama dari organisasi itu adalah menanti hari kemunculan Joy Boy yang baru. Sepertinya, beberapa mantan kru Roger seperti Skopper Gaban pun ikut tergabung ke dalam organisasi itu, karena mereka pun mengetahui soal Joy Boy. Dulu, saat mereka mengantar pulang Kozuki Oden ke Wano Kuni, mereka sempat menyinggung tentang hari di mana Joy Boy akan muncul. Setelah Kuzan kalah dari Akainu dan keluar dari Angkatan Laut, dia tidak memiliki arah dan tujuan, sampai pada suatu hari, dia bertemu dengan Jaguar Disal. Dalam pertemuan itu, Sao menjelaskan panjang lebar soal organisasi mereka dan dia pun mengajak Kuzan untuk bergabung. Kuzan mungkin sangat tertarik dengan sejarah dunia yang diceritakan oleh Sao dan dia penasaran dengan apa yang terjadi pada abad kekosongan, sehingga Kuzan pun setuju untuk bergabung.
Tak lama kemudian, Kuzan pun mendapatkan tugas yang sangat penting, yaitu menyusup ke dalam bajak laut Kurohige. Tujuan dari itu adalah untuk mengawasi Marshal Ditich alias Kurohige. Kurohige sering berulah dan memiliki ambisi berbahaya untuk menguasai dunia. Sao yakin, walau Kurohige adalah seorang penyandang tapi dia bukan orang yang akan menjadi Joy Boy. Malah, Kurohige berpotensi menjadi musuh besar Joy Boy suatu saat nanti. Maka dari itu, Sao merasa Kurohige perlu diawasi dari dalam kelompoknya sendiri agar langkah-langkah dari Kurohige bisa dengan mudah diketahui. Orang dari organisasi yang paling cocok untuk melakukan hal tersebut tentu adalah Kuzan. Kurohige juga pasti tertarik untuk merekrut Kuzan karena Kuzan memiliki kekuatan yang besar. Dia adalah mantan admiral, salah satu kekuatan besar milik Angkatan Laut. Jadi, orang yang paling bisa menyusup ke bajak laut Kurohige memang adalah Kuzan. Ketika Kuzan melihat Garp menyerang Pulau Beehive, itu menjadi kesempatan baginya untuk merekrut Garp ke dalam organisasi juga. Kuzan tahu cara paling tepat untuk mengajak Garp adalah dengan membawanya langsung ke markas organisasi. Sao yang nanti akan memberikan penjelasan lengkap tentang tujuan organisasi itu agar Garp bisa memahami mereka dan mempertimbangkan untuk bergabung. Dengan kata lain, Kuzan nanti akan membawa Garp yang sudah membeku ke Pulau Elbaf, tempat di mana Sao sedang berada. Dan kebetulan, bajak laut topi jerami juga akan datang ke sana bersama dengan Vegapunk. Sepertinya Vegapunk juga terlibat di dalam organisasi itu. Seperti yang kita tahu, dulu Vegapunk sempat bertemu dengan Sao di Pulau Elbaf dan dia membaca semua buku di sana. Dalam masa itu, kemungkinan besar Sao sudah mengajak Vegapunk beraliansi dan Vegapunk pun langsung menyetujuinya. Alasan mengapa Vegapunk melakukan penelitian tentang abad kekosongan itu karena permintaan dari Sao. Berhubung saat ini Vegapunk sudah ketahuan dan diburu oleh pemerintah dunia, maka tempat paling aman untuk pulang adalah Pulau Elbaf, markas organisasi Jaguar di Sao. Jika yang sampai ke Elbaf lebih dulu adalah Luffy, maka nanti dia bisa melihat Kuzan yang baru datang membawa tubuh Garp yang sudah dalam keadaan beku. Luffy pun akan terkejut dan mengira Kuzan membunuh Garp, sehingga Kuzan pun akan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Setelah Kuzan menjelaskan semuanya kepada Luffy, barulah dia akan mencairkan es yang membekukan tubuh Garp. Pertemuan Luffy dan Garp pun terjadi di Pulau Elbaf. Ini mungkin akan menjadi awal aliansi Garp dan Luffy. Tujuan utama dari organisasi Jaguar di Sao adalah untuk membantu Joy Boy. Luffy sebagai Joy Boy yang baru tentu akan dilibatkan dalam organisasi itu. Bajak laut Kurohige akan segera mengetahui bahwa Kuzan telah berkhianat. Mereka pun segera memburu Kuzan, sehingga ini akan menjadi awal mula bentrokan besar antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut topi jerami. Nah itu tadi teori tentang rencana jenius Kuzan mempertemukan Luffy dengan Garp. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.